Kita beralih ke informasi lain. Polisi tangkap 4 tersangka dalam kasus kebakaran kediaman Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Medan, Kamozaru Waruwu. Salah satu pelaku adalah mantan sopir Hakim. Satreskrim Polrestabes Medan mengungkap kasus pembakaran rumah Hakim Pengadilan Negeri Medan, Kamozaru Waruwu. Polisi memastikan pembakaran itu dilakukan secara sengaja berdasarkan hasil pemeriksaan saksi, CCTV, dan olah tempat kejadian perkara. 4 orang pun ditangkap dan dijadikan tersangka. Motif para tersangka ini karena sakit hati pada korban hingga merencanakan pembakaran dan pencurian. Sementara otak pelaku pembakaran adalah mantan sopir pribadi Hakim, Fahrul Aziz Siregar. Pelaku sudah cukup lama bekerja dengan korban sehingga mengetahui seluk-beluk rumah tersebut. Kejadian ini yang bersangkutan sudah keluar dan merencanakan pembakaran dan pencurian. Kenapa tersangka tahu detail dan lancar melakukan kejahatan ini? Karena mengetahui betul seluk-beluk di dalam rumah, penempatan kunci, dan lain-lainnya. Saya hanya bisa menjelaskan motif dari pelaku melakukan pembakaran dan pencurian. Aksi para tersangka pada awal November kemarin terekam kamera CCTV memasuki komplek perumahan korban di Medan, Sumatera Utara. Setelah mencuri perhiasan korban, pelaku menyiram area kamar dengan bahan bakar dan menyalakan api di beberapa titik hingga rumah terbakar. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Pemirsa, dalam kasus dosen tewas tanpa busana di Semarang, Jawa Tengah, kekasih korban AKBP Basuki terbukti melanggar kode etik profesi. Polda Jawa Tengah menempatkan oknum polisi itu di penempatan ruang khusus. AKBP Basuki dipatsuskan selama 20 hari ke depan untuk menjalani pemeriksaan dan menunggu sidang kode etik. Dari hasil penyidikan, AKBP Basuki berada di satu kamar dengan korban Winda Linca Levi saat ditemukan tewas di kamar hostel. Nantinya AKBP Basuki akan menjalani sidang etik atas pelanggarannya. Jika terbukti bersalah akan dikenakan sanksi berat hingga pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Perkara yang dilakukan oleh Bitpropam Polda Jawa Tengah bahwa AKBP B ini diduga telah melakukan pelanggaran kode etik profesi Polri, yaitu yang bersangkutan tinggal bersama dengan seorang wanita tanpa ikatan perkawinan yang sah. Perbuatan tersebut adalah perbuatan pelanggaran berat dari kode etik profesi Polri. Beratnya apa? Karena ini menyangkut masalah kesusilaan dan masalah perilaku di masyarakat. Dan oleh karena itu, AKBP mulai dilakukan penempatan khusus atau kapsus 20 hari ke depan. Polisi terus mendalami kasus kematian dosen muda ini secara terang dan transparan. Ya, kemarin warga Karawang dikejutkan dengan jatuhnya pesawat, pemirsa. Pasca jatuhnya hingga pagi tadi, pesawat Cessna 152 single engine milik maskapai Wise Air belum bisa dievakuasi oleh petugas. Kondisi badan pesawat masih terdampak di tengah area persawahan Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Ya, seperti inilah situasinya, pemirsa. Pesawat yang masih mendarat darurat ya di tengah-tengah persawahan, dan tim KNKT masih melakukan penyelidikan secara menyeluruh termasuk mengecek fisik pesawat. Setelah proses penyelidikan awal selesai, pesawat akan dievakuasi menuju Bandara Pondok Cabe, Tangerang, Banten. Meski dijaga oleh petugas, seperti yang kita lihat ini, warga sekitar tetap datang ke lokasi untuk melihat sisa pesawat secara langsung. Petugas terus mengingatkan warga untuk tidak masuk dan mendekat demi keselamatan serta kepentingan investigasi.
5 awak pesawat Wise Air yang jatuh di Karawang akhirnya dipindahkan ke salah satu hotel di wilayah Purwakarta. Mereka dipindahkan untuk proses pemulihan setelah menjalani perawatan awal. Lima korban selamat jatuhnya pesawat Wise Air dipindahkan ke hotel untuk sementara waktu. Selanjutnya, kelima awak pesawat akan dipulangkan ke rumahnya masing-masing setelah kondisi mereka dinyatakan membaik. Seluruh awak pesawat dilaporkan mengalami syok dan kelelahan. Kelimanya tidak mengalami cedera berat yang membutuhkan penanganan medis intensif. Dari kelima, secara umum baik-baik saja. Ada satu, yaitu pilotnya, karena memang masih shock, jadi tekanannya, tensinya agak tinggi. Tapi secara umum sih baik-baik saja. Hingga saat ini, pihak maskapai belum memberikan keterangan terkait detail insiden yang menyebabkan pesawat tersebut terjatuh. Namun pihak keamanan dan petugas lapangan sudah melakukan pengamanan di area kejadian. Sementara itu, Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT dijadwalkan segera melakukan penyelidikan untuk investigasi penyebab jatuhnya pesawat. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Ya, informasi sebelumnya, sebuah pesawat komersil Wise Air jatuh di area persawahan di Karawang, Jawa Barat. Pilot mengaku mengalami mati mesin dan memutuskan mendarat darurat di sawah agar tidak menimpa warga dan rumah-rumah di kampung. Jatuhnya kapal di Desa Kertaulia, kapal PK. Pesawat jenis GA-28 Airvan milik PT Wise Air mendarat darurat di area persawahan di Karawang, Jawa Barat, Jumat siang. Sedianya pesawat lepas landas dari Bandara Budi Harto, Tangerang dan dijadwalkan mendarat di Cirebon. Namun mesin pesawat tiba-tiba mati di ketinggian 5.500 kaki. Kemudian pesawat turun dengan sangat cepat. Pilot lalu memutuskan melakukan pendaratan darurat di area persawahan. Aerodrom yang paling dekat itu Halim, tapi kita lihat untuk pistanya nggak memungkinkan karena dengan ketinggian seperti itu melampaui 35 mile, saya kira berisiko untuk mendarat ke wilayah Jakarta sekitarnya, khususnya di Halim, karena di sekitar situ kalau nggak nyampe pasti banyak populasi. Jadi saya menyimpulkan mendarat darurat di wilayah persawahan. Sementara itu, 5 orang awak dalam pesawat selamat dan langsung dievakuasi ke rumah sakit. Tidak ada luka serius yang dialami seluruh awak pesawat. Tim Liputan iNews melaporkan.